warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita, yaitu di tema 1 subtema 3 muatan IPS dan PKN. Oke, semoga Ustazah dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Dan untuk Ustazah tetap semangat belajar di rumah ya. Jangan lupa sholatnya, jangan lupa hafalan Al-Qur'annya. Oke. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Semoga dengan doa tadi kita dimudahkan untuk belajar hari ini ya. Kita hari ini akan belajar tema 1 subtema 3 muatan IPS dan PKN KD 3.1. Kita mulai dari muatan IPS terlebih dahulu ya. Jadi, negara Indonesia merupakan negara maritim. Tahukah antum negara maritim itu? Negara maritim yaitu negara yang memiliki perairan yang luas. Coba diingat-ingat, perairan yang ada di negara kita itu banyak tidak ya? Banyak sekali ternyata. Sehingga negara kita dijuluki negara maritim. Luasnya perairan di Indonesia berpengaruh pada mata pencaharian masyarakat. Masyarakat yang tinggal di daerah pesisir biasanya memiliki mata pencaharian sebagai berikut. Di daerah pesisir itu dekat dengan laut ya. Dan mata pencahariannya biasanya ada nelayan, petani garam, petani kelapa, pembudidaya mutiara, pedagang atau pemandu wisata. Pemilihan jenis pekerjaan oleh masyarakat di daerah pesisir juga dipengaruhi potensi alam ya. Tadi dampak maritim dari negara maritim, maksud Ustazah, tadi dampak dari negara maritim bagi Indonesia kita itu masyarakat dalam segi mata pencaharian disesuaikan dengan tempat kehidupannya atau tempat hidupnya dari keadaan ekonomi. Tidak hanya mempengaruhi kondisi ekonomi, negara maritim juga mempengaruhi kondisi sosial seperti pertukaran budaya. Pertukaran budaya terjadi pada saat melakukan transaksi jual beli. Para pedagang yang berkunjung ke Indonesia ada yang menetap atau hanya bersinggah. Pedagang yang menetap akan membawa budaya dari daerah asalnya. Indonesia dengan budaya luar yang dibawa oleh pedagang tersebut. Dari campuran budaya yang dibawa pedagang tersebut mempunyai dampak positif dan negatifnya. Dampak positifnya memudahkan komunikasi dan interaksi antar masyarakat. Jadi, kita kaya akan bahasa ya. Komunikasi itu pasti berhubungan dengan bahasa. Yang kedua, pengaruh budaya yang baik dari dalam atau luar daerah sehingga memperkaya keragaman. Jadi negara kita semakin kaya dengan keragaman budaya yang dicampur dari budaya daerah lain atau dari budaya negara lain. Selain dampak positif juga ada negatifnya. Yang pertama, hilangnya budaya asli karena tergerus oleh budaya luar. Karena saking banyaknya budaya luar yang masuk ke negara kita, jadi mendominasi lebih banyak daripada budaya aslinya. Yang kedua, munculnya budaya-budaya baru yang belum tentu sesuai dengan budaya setempat. Jadi, beberapa budaya yang dibawa oleh pedagang dari luar daerah atau luar negeri, hal itu terkadang tidak sesuai dengan budaya-budaya kita. Misalkan nih, sekarang banyak orang-orang menggunakan rok mini atau baju-baju seksi, ya. Padahal rok mini atau baju-baju seksi ini adalah budaya dari orang barat atau dari Eropa atau dari Amerika. Kalau diterapkan di negara kita, di negara timur yaitu Indonesia, itu namanya tidak sopan, ya. Negara kita ini merupakan negara yang sangat kaya akan keragaman yang terutama yaitu ada suku bangsa, bahasa daerah, pakaian adat, rumah adat, dan senjata dan alat musik tradisional ya. Kalau dari suku bangsa yang terdapat di Indonesia antara lain ada suku Aceh, Minangkabau, Melayu,
Anak Dalam, Kubu, Baduy, Sunda, Jawa, Madura, Tengger, Sesa, Asmat, Dayak, Dani, Kaili, Minahasa, Mandar, dan Bugis. Indonesia juga memiliki bahasa daerah yang beragam, ya. Banyak kosakata dari bahasa daerah yang diserapkan ke dalam bahasa Indonesia. Selain itu, suku bangsa yang ada di Indonesia juga memiliki pakaian adat. Pakaian adat yang dipakai pada acara-acara tertentu seperti pernikahan, penyambutan tamu, dan acara kematian. Suku bangsa Indonesia juga memiliki rumah adat yang merupakan rumah asli penduduk. Memiliki senjata tradisional dan memiliki beraneka macam alat musik tradisional yang berfungsi sebagai pengiring upacara adat, ya. Selain dikenal negara maritim, Indonesia itu juga dikenal sebagai negara kepulauan. Kenapa begitu ya? Karena wilayah Indonesia itu berupa kepulauan. Kondisi geografis di Indonesia yang merupakan kepulauan itu mempengaruhi jenis transportasi yang digunakan untuk menghubungkan antar pulau. Kita bahas dari transportasi udara dulu ya, atau dikenal dengan bandar udara. Di situ Ustazah sebutkan bandara yang terkenal di Indonesia, mulai dari Sultan Iskandar Muda ada di Aceh, Adi Sucipto Yogyakarta, Ngurah Rai ada di Bali, Santani ada di Papua, Soekarno-Hatta ada di Banten, Juwata Kalimantan Utara, Juanda Jawa Timur, Hussein Sastra Negara ada di Jawa Barat. Selain transportasi udara juga bisa melalui transportasi laut atau pelabuhan. Di sini juga Ustazah sebutkan beberapa pelabuhan terkenal di Indonesia, mulai dari Belawan di Sumatera Utara, Bakauheni di Lampung, Merak di Banten, Tanjung Perak di Jawa Timur, Buton Sulawesi Tenggara, Ketapang Jawa Timur, Gilimanuk di Bali, Lembar di Nusa Tenggara Barat. Yang Ustazah sebutkan yang terkenal saja ya. Oke, lanjut kita ke PKN. Bagaimana kita harus bersikap dalam menghadapi Indonesia yang beragam itu ya? Apakah kita harus berpecah belah? Apakah kita saling bermusuhan? Tidak ya, kita harus tetap bersatu. Bersatu merupakan salah satu perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Di sini Ustazah akan bahas nilai-nilai setiap sila Pancasila, yaitu berbeda-beda ya. Mulai dari sila pertama. Sila pertama ini berhubungan dengan Allah. Setiap warga negara berhak memeluk agama sesuai keyakinannya. Ya, menjalankan ibadah sesuai agama yang dianut. Mendapatkan rasa aman dalam menjalankan ibadahnya. Sila kedua, setiap warga negara memiliki hak dan kewajiban sebagai warga negara. Yang kedua, hak kewajiban dilakukan secara adil. Yang ketiga, warga memiliki tenggang rasa dan toleransi. Dari sila ketiga, setiap warga negara diharuskan mencintai tanah air dan menjaga rasa persatuan dan kesatuan dalam keragaman suku, agama, dan budaya. Yang sila keempat, setiap warga negara harus mengutamakan kepentingan warga dan masyarakat, tidak memaksakan kehendak kepada orang lain, musyawarah dilakukan untuk mufakat. Dan nilai-nilai sila kelima, yaitu setiap warga negara harus memiliki sikap gotong royong dan peduli antar sesama. Itu tadi beberapa contoh perilaku mengamalkan nilai-nilai Pancasila. Jadi, sila-sila dalam Pancasila itu merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Ustazah beri contoh ya, pengamalan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, yaitu berdoa sebelum belajar. Yang kita lakukan di awal tadi ya. Setiap akan belajar, kita berdoa terlebih dahulu, meminta kepada Allah agar dimudahkan. Nah, ternyata berdoa sebelum belajar itu mencerminkan 3 nilai Pancasila, yaitu sila pertama,
sila kedua, dan sila ketiga. Sila pertama, ketika kita berdoa itu, kita menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan keyakinan kita. Untuk sila kedua, berdoa sebelum belajar itu berarti kita mengamalkan sikap tidak membeda-bedakan antar agama. Alhamdulillahnya, kita bersekolah di sekolah yang Islam. Apabila di sekolah di negeri, itu ada beberapa teman yang agamanya berbeda dengan antum ya. Selain itu, berdoa sebelum belajar juga merupakan pengamalan sila ketiga, yaitu pengamalan sila ketiga, sikap tetap bersatu walau terdapat perbedaan. Itu adalah contoh dari pengamalan nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Itu saja penjelasan Ustazah materi hari ini. Alhamdulillah pembelajaran hari ini sudah kita lewatkan bersama. Semoga antum paham dan mengerti. Untuk anak Ustazah, kita tutup dengan penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ustazah akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.